Kawan Medan, saatnya kita simak tausiah menjelang berbuka yang dipersembahkan oleh Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kawan Medan, bagaimana puasanya di hari ke-10 ini? Apakah masih tetap semangat? Dan tentunya kita tetap semangat. Jangan sampai puasa ke-10 ini lalu kita iringi dengan meremehkan atau menyepelekan dosa-dosa kecil. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal, fa inna laha minallahi taliban." Rawahu Ibnu Majah. Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, wahai istriku, jauhilah dosa-dosa yang diremehkan, yang disepelekan. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu ada penuntutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala." Artinya kawan Medan, ketika kita menjalankan ibadah puasa, jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Ingat, dosa-dosa kecil itu bisa merusak ibadah kita dan kelak kita akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbohong itu adalah dosa kecil, tapi kelak itu akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pahala puasa kita yang hapus, tapi juga kita kelak akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh menarik pesan yang dikatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak dikatakan dosa besar kalau kita iringi dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kawan Medan, ketika kita menjalankan ibadah puasa lalu kita melakukan dosa kecil, maka segeralah kita untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan dosa kecil. Hati-hati, ingat, ada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan menuntut pertanggungjawaban atas dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka ketika menjalankan ibadah puasa, jauhi diri kita dari 5 hal yang pernah kita sampaikan terkait yang dapat merusak ibadah puasa kita. Pertama, jauhi bohong, jauhi mengadu domba, jauhi menceritakan aib orang lain, jauhi bersumpah palsu, jauhi melihat hal-hal yang bisa mengundang syahwat. Kalaupun terlihat, maka ingatlah, segeralah untuk beristighfar kepada Allah. An-nazratu ula laka wassaniyatu alaika. Pandangan pertama itu adalah rezekimu, tapi kalau terus-menerus kau lakukan, maka itu adalah dosa untukmu. Artinya, kalau kita di perjalanan menyaksikan hal-hal yang mengundang itu dosa, segeralah beristighfar kepada Allah. Beralihlah diri kita dari melihat hal yang tidak baik kepada hal yang baik. Oleh karena itu, di Ramadan ini kita dianjurkan untuk lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah, baik itu lewat sholat maupun dengan banyak membaca Al-Quran. Kawan Medan, sampai ketemu kita esok hari terkait dengan amalan sebelum tidur yang harus kita lakukan teristimewa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak tausiah menjelang berbuka yang dipersembahkan oleh Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja.